Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita mulai masuk pada materi pertama, yaitu pada materi hari ini kita akan membahas yang namanya logaritma natural. Ya. Materi logaritma natural ini merupakan materi kelanjutan dari kalkulus 1. Oke, kita mulai saja. Oke, dalam topik logaritma natural ini ada 5 hal fokus kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas yang namanya apa itu transenden. Yang kedua, kita memahami apa itu transenden. Yang kedua, kita ingin melihat bagaimana contoh bilangan transenden. Yang ketiga, kita akan melihat contoh dari fungsi transenden. Ada bilangan, ada fungsi transenden. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan salah satu bagian daripada materi transenden, yaitu hubungan dengan yang namanya logaritma asli dan juga dan kita ingin melihat bagaimana sih sifat daripada logaritma asli tersebut. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita mulai masuk pada pembahasan tentang transenden sendiri. Oke, ya. Kalau kita lihat dari definisi daripada transenden itu didefinisikan sebagai cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat. Tapi artinya sesuatu yang di luar batas. Akan tetapi hal tersebut dapat ditemukan di alam semesta. Ya, artinya ini kita belajar tentang sesuatu yang wah. Misalnya gini, seperti penciptaan alam semesta, memahami bagaimana cara penciptaan alam semesta itu sangat-sangat sulit karena di luar batas kemampuan manusia. Kenapa dibilang di luar batas? Karena ketika ingin mempelajari yang namanya penciptaan alam semesta itu tidak akan pernah habis sampai batas pemahamannya itu sampai di mana, batas sejarahnya itu sampai di mana. Itu yang menyebabkan dia disebut sebagai bagian daripada transenden, sesuatu yang belum diketahui batasnya. Itu disebut transenden. Jika penciptaan alam semesta ini ada yang memahami batasnya sampai di mana, misalkan seperti itu. Maka sifatnya sudah tidak transenden lagi, karena sudah tahu, sudah ada batasnya. Dalam transenden itu sesuatu yang tanpa batas, gitu. Itu yang dipelajari dalam transenden. Ya. Dalam matematika, fungsi transenden itu bukan merupakan fungsi aljabar. Ya, dikatakan bahwa di dalam matematika itu ini bukan merupakan bagian dari fungsi aljabar. Misalkan kita mungkin di kalkulus 1 kalian sudah memahami apa itu fungsi aljabar. Akan tetapi dalam fungsi transenden ini kita akan mempelajari atau akan melihat bagaimana sih suatu bilangan dan juga bagaimana sih suatu fungsi. Karena di dalam bilangan transenden itu ada yang namanya bilangan transenden dan juga ada yang namanya fungsi transenden. Makanya dikatakan bahwa fungsi transenden itu bisa dilihat di sini. Fungsi transenden itu berfungsi untuk menunjukkan bilangan dan fungsi tertentu. Karena ada yang namanya nanti bilangan transenden dan ada juga yang namanya fungsi transenden. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke apa sih itu bilangan transenden. Nah,
kata bilangan. Di SMA sudah dipahami apa sih itu bilangan. Apa sih bedanya bilangan biasa yang sudah dipelajari di kalkulus 1 dengan yang ada di kalkulus 2 ini. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini saya menampilkan hanya 2 contoh bilangan transenden, ya. Contoh pertama yaitu pi. Nah, ini yang paling sering kita gunakan dalam menyelesaikan berbagai kasus matematika. Ada yang namanya pi. Kita mengenal bahwa pi itu nilainya adalah 3,14. Akan tetapi sesungguhnya pi ini belum diketahui batas angkanya berapa. Tidak tahu digit terakhirnya berapa. Itu belum diketahui. Kita hanya membulatkan menjadi 3,14. Itu yang kita kenal. Padahal nilai pi ini belum tahu batasnya berapa. Tidak diketahui batasnya berapa. Nah, bilangan-bilangan seperti pi ini disebut sebagai bilangan transenden karena batasnya tidak diketahui. Kalau batasnya diketahui, bukan lagi merupakan bilangan transenden. Seperti definisi transenden itu sendiri, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang batasnya belum diketahui. Nah, begitu. Contoh kedua itu adalah ada yang namanya bilangan Euler. Ini orang-orang matematika sangat-sangat, orang fisika sangat mengenal namanya bilangan Euler. Bilangan Euler yang biasanya kita menggunakan angkanya 2,7 atau 2,72, ada juga yang menggunakan 2,718. Tetapi sesungguhnya sama dengan pi, bilangan Euler itu tidak diketahui batasnya sampai berapa gitu. Angkanya nilai digitnya yang terakhir sampai berapa. Nah, bilangan-bilangan seperti inilah pi, Euler, dan masih banyak bilangan-bilangan lainnya yang disebut sebagai bilangan transenden, yaitu bilangan yang tidak bisa diketahui seutuhnya. Nah, gitu. Ya, bilangan tidak bisa diketahui seutuhnya, atau bilangan yang digit terakhirnya tidak diketahui. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke yang namanya fungsi transenden. Apa sih itu fungsi transenden? Nah, oke, kalian bisa melihat di layar bahwa ini kita di kalkulus 1, mungkin kalian di kalkulus 1 dengan dosen-dosen yang lain sudah mempelajari bagaimana sih cara menurunkan suatu suatu variabel. Kita misalkan kalau kita lihat ada variabel x pangkat 3 per 3. Kalau diturunkan kan menjadinya x kuadrat. Yang kedua x kuadrat bagi x kuadrat per 2. Kalau diturunkan menjadi x, ya. Kita tahu cara menurunkan, cara turunan kan misalnya x pangkat 2 ini, x pangkat 2. Kalau diturunkan jadinya kan 2x pangkat 1. Karena di bawah ada 2 jadinya x. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada yang turunan dari x. Turunan dari x kan 1, atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk x pangkat 0, boleh. Selanjutnya ada turunan min x pangkat min 1, ada min x pangkat min 2 bagi 2 ada. Sekarang kalau kita lihat dari fungsi turunan ini, nah dari proses penurunan dari suatu variabel ada yang x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0, x pangkat min 2, x pangkat min 3. Tetapi dari urutan ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Yaitu x pangkat min 1. Nah, atau x pangkat min 1 kan dapat dinyatakan sebagai 1 per x, ya. Atau misalnya x pangkat min 2 ini juga bisa dinyatakan sebagai 1 per x kuadrat, ya. Atau yang ini bisa juga dengan hal yang sama. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah variabel apa yang bisa diturunkan hasilnya adalah x pangkat min 1, ya, atau hasilnya adalah 1 per x. Variabel apa? Hal ini belum bisa ditentukan dengan menggunakan konsep aljabar biasa, ya.
permasalahan-permasalahan seperti inilah permasalahan-permasalahan yang seperti inilah yang disebut sebagai permasalahan yang luar biasa, yang disebut sebagai fungsi transenden. Nah, yang disebut sebagai fungsi transenden. Hal inilah yang akan dipelajari dalam transenden. Ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat, sekarang kita menggunakan kajian transenden untuk mencari variabel apa yang bila dibagi, yang bila diturunkan variabel apa, kalau yang bila diturunkan hasilnya adalah 1 per X, atau hasilnya adalah X pangkat min 1. Ya. Kalau kita lihat dari sebaran data, atau kita lihat dari menggunakan grafik ini, misalnya kita ingin menggunakan grafik seperti ini. Kita lihat bahwa 1 per X, atau dapat juga dinyatakan dalam 1 per T, boleh. 1 per T atau 1 per X, itu kalau dibuat dalam grafik, daerahnya ada. Nah, ini 1 per. Daerahnya ada, ini daerahnya. Ya, daerahnya dengan batas 1 sampai X. Daerahnya adalah 1 per X. Akan tetapi kalau kita coba mencari berapa sih luas daerah tersebut, ya, untuk mencari luas kan bisa kita menggunakan limit atau dalam bentuk integral. Ini kita bisa menggunakan rumus integral seperti ini. Integral luas sama dengan integral 1 dengan batas 1 sampai X dt per T, atau dapat dinyatakan seperti ini. Untuk mencari luas kita bisa menggunakan rumus integral 1 dengan batas 1 sampai X 1 per T dt. Kalau kita gunakan konsep integral kan dapatnya adalah di kalkulus 1 sudah dipelajari bagaimana cara kita mengintegralkan. Didapatkan bahwa T kalau ini ada T sama dengan min 1. Nah, kalau T min 1 ini kan 1 per T itu sama dengan T min 1. Apabila T ini kita naikkan ke atas kan menjadinya T min 1. Ya. Selanjutnya kalau kita integralkan, setelah kita integralkan maka didapatkanlah hasilnya adalah T pangkat 0 per 0 dengan batas sebaran luasnya itu 1 sampai X. Kalau kita bagikan T pangkat 0 kan sama dengan 1 bagi 0 tak hingga. Ya, 1 per 0 sama dengan tak hingga. Artinya apa? Fungsi ini tidak terdeteksi. Fungsi ini tidak terdeteksi tak hingga. Akan tetapi kalau kita lihat dari grafiknya, fungsi ini ternyata daerahnya ada. Bisa ditunjukkan dengan daerah yang diarsir ini. Daerahnya ada. Akan tetapi kalau dilihat dari menggunakan konsep luas dengan mengintegralkan, fungsinya tidak terdeteksi, tapi daerahnya ada. Nah, keadaan-keadaan seperti inilah yang disebut sebagai logaritma asli, atau dalam bahasa lain ada yang menggunakan logaritma natural. Nah, hal yang seperti ini disebut logaritma asli atau logaritma natural. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya, apa itu sebenarnya logaritma asli atau logaritma natural itu? Ya, kita lihat fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural itu disingkat sebagai len. Nah, di matematika di SMA itu sering sekali kita menggunakan istilah len, ya, atau ditulis sebagai fungsi fx sama dengan len x. Nah, logaritma natural ini didefinisikan sebagai len x, di mana itu menunjukkan suatu luas tertentu yang memiliki batas 1 sampai x, ya, 1 sampai x, di mana x-nya itu lebih besar dari 0. Itulah logaritma natural, ya.
ini bahasa matematikanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita gunakan teorema dasar kalkulus, teorema dasar kalkulus 1, ini kan fungsi ln x dengan fungsi integral 1 dengan batas 1 sampai x dt per t, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Cara penyelesaiannya kita bisa, kalau kita lihat dari dalam beberapa buku, ternyata kalau ln x diturunkan, hasilnya adalah 1 per x. Nah, seperti ini. Jadi ln x itu, turunan daripada ln x itu sama dengan 1 per x. Dari mana datangnya? Berdasarkan definisi logika natural ini, kita bisa memasukkan ke dalam penyelesaian matematika. Ln x sama dengan integral 1 per x, integral 1 sampai x, 1 per t dt. Ini sesuai dengan definisi logaritma. Kalau kedua ruas, d per dx, ada d per dx, kedua ruas yaitu ln x dan integral 1 sampai x, 1 per t dt, kita turunkan atau kita menggunakan dengan fungsi, kita lakukan atau kita selesaikan dengan fungsi diferensial, itu sudah didapatkan bahwa, kita lihat cara penyelesaiannya. Ini ada yang namanya turunan. Di sini ada integral. Kita tahu bahwa turunan integral itu sesuatu yang berlawanan. Artinya kalau kita integralkan terlebih dahulu, 1 per t dt kita integralkan, habis itu kita turunkan, itu hasilnya akan kita dapatkan 1 per t. Karena batasnya 1 sampai x, maka t-nya jadi x, 1 per x. Makanya berdasarkan teorema kalkulus 1 didapatkan bahwa turunan dari ln x itu adalah 1 per x. Ya, turunannya adalah 1 per x. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana sih contoh-contoh penyelesaian logaritma natural? Tapi sebelum kita memahami contoh-contoh penyelesaian logaritma natural, perlu dilihat atau dipahami sifat logaritma natural itu seperti apa. Sebenarnya sifat logaritma natural itu sama dengan sifat logaritma biasa. Ya. Misalkan ada ln 1 itu sama dengan log. Ln A per B itu karena dia seper, jadi sama dengan ln A dikurang ln B. Ln A kali B itu sama dengan ln A tambah B. Atau ln A pangkat R itu sama dengan R-nya maju ke depan, ln R. Sifat-sifat logaritma natural ini perlu diingat, karena salah satu cara untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan logaritma natural ini, dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat transenden. Itu sangat-sangat penting. Ya, kita lanjut. Oke, bagaimana sih contoh dari persoalan dari logaritma natural ini? Tadi ketika kita menyelesaikan mencari turunan dari ln x, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu contoh. Sekarang contoh yang terbaru, kita diminta untuk mencari turunan dari y, turunan dari y sama dengan y ini cepat juga dapat kita buat, ada yang dalam buat fungsi x, ada yang buat dalam bentuk y, ya. Fungsi fx atau y itu sama dengan ln dalam kurung x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Kita ingin mencari turunan ini. Ya, kita ingin mencari turunan seperti ini. Untuk menyelesaikan turunan yang seperti itu, kita perlu yang namanya pemahaman aturan rantai. Ya, kita menggunakan prinsip aturan rantai. Apa itu prinsip aturan rantai? Misalnya ini, tadi kita ada pernyataan ln x. Pada aturan rantai, kita menggunakan fungsi u, boleh seperti itu. Di mana ux ini merupakan
pernyataan dari variabel x pangkat x kodrat dikurang 3x tambah 1, yang mana kita ubah menjadi u. Ini salah satu cara untuk mempermudah dalam menyelesaikan turunan len dalam kurung x kodrat dikurang 3x tambah 1. Ini disebut dengan aturan rantai. Jadi fungsi y sama dengan len ux ini kita lakukan proses turunan untuk mendapatkan rumus baru untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang mana untuk turunan ini kan karena kita menggunakan fungsi y, kita menggunakan istilah y, jadi jadinya adalah dy per dx karena diturunkan terhadap x. Ya. dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Kenapa disebut sama? Karena di sini kan ada variabel du, di sini juga ada du. Kalau kita bagikan, sama-sama bagikan, ini kan sama saja dengan dy per dx. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam menemukan solusi terbaru. Selanjutnya, dy per du ini kita turunkan. Nah, ini dengan menggunakan solusi. Ya, dy dpu ini kita turunkan. Dy per du dengan nilai y, itu y ini sama dengan len x. Makanya y sama dengan len x ini kita substitusikan ke d. Ya. Makanya jadinya dy per du sama dengan d len ux per du. Ya. D dalam kurung len ux per du. Kalau kita turunkan sesuai dengan sama dengan ketika kita ingin menurunkan len x tadi pada definisi logaritma natural, maka dapatnya jadinya 1 per u. Ya, dapatnya 1 per u. Sehingga persamaan ini berubah menjadi dy per du ini berubah jadi 1 per u. Selanjutnya du per dx turun. Dapatlah rumus baru. Inilah disebut sebagai aturan rantai. Nah, dengan menggunakan aturan rantai ini dengan rumus baru ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana caranya? Oke, ingat rumus aturan rantai 1 per u dikali du per dx. Di mana u itu adalah peminsalan dari x pangkat 2 dikurang 3 tambah 1. Ya. Nah, kita lihat cara penyelesaian. Oke. Tadi soalnya adalah y sama dengan y sama dengan len x len dalam kurung x kodrat dikurang 3x tambah 1. Ya. Itu. Selanjutnya x kodrat dikurang 3x tambah 1 dibuatlah peminsalan solusi. Dengan menggunakan aturan rantai tadi, ingat rumus aturan rantai ini 1 per u dikali du per dx. Jadi dengan menggunakan rumus itu kita bisa menyelesaikan. Yang pertama adalah 1 per u. Tadi kan 1 per u du per dx, 1 per u ini nilai u. Ini adalah nilai u. Jadi 1 per u, nilai x kodrat dikurang 3x tambah 1 tinggal kita masukkan di sini 1 per u. U-nya diganti dengan x kodrat dikurang 3x tambah 1 dikali du per dx. Sekarang kita cari du per dx. U-nya apa? U-nya kan ini u. Ya, ini u. Sehingga kalau kita turunkan du per dx jadi seperti ini. Du, u-nya kita ganti jadi x kodrat jadi x kodrat kurang 3x tambah 1 per dx. Kalau kita turunkan jadinya 2x kurang 3. Sehingga 2x kurang 3 kita masukkan ke sini. Artinya sebagai pengganti ini. Nah, sekarang hasil akhirnya kalau kita otak-atik jadinya 2x kurang 3 per x kodrat dikurang 3x tambah 1. Ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Oke. Contoh kedua adalah kita diminta mencari berapa turunan dari y sama dengan len 1 kurang x per 1 tambah x. Nah, karena ini separuh kita bisa menggunakan
sifat logaritma tadi. Sifat ini mana tadi? Sifat logaritma. Nah, ini sifat logaritma. Kalau dia yang spare, nah, kalau 1 A per B menjadi ln A dikurang ln B. Kita bisa menggunakan sifat itu untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jadi kita gunakan ini, artinya jika kita turunkan, ya kita turunkan dx, jadinya d per dx ln 1 dikurang x bagian atas dikurang ln 1 per x bagian bawah, sama dengan habis itu dipisahkan yang sini, dipisahkan jadi ini. Selanjutnya yang ini dipisahkan jadi ini. Tapi ingat turunannya ikut ke sini juga. Ya. Selanjutnya dengan menggunakan aturan rantai tadi, kita ini menggabungkan antara sifat logaritma dan aturan rantai. Kita bisa menurunkan. Turunnya apa? Yang pertama, yang rumus 1 per U sama dikali 1 per U dikali du per dx. 1 per U ini dimisalkan sebagai U. 1 per U artinya 1 per X. 1 dikurang X. Sekarang habis itu ada du per dx tadi, rumus aturan rantai. Ingat rumus aturan rantai yang ini. Ingat rumus aturan rantai. Ya, ingat rumus aturan rantai. Ingat rumus aturan rantai. Ini aturan rantai. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Jadinya ini kalau kita gunakan ini 1 per U jadinya 1 per 1 dikurang X. Selanjutnya 1 dikurang X diturunkan karena ada du per dx jadinya min 1. Makanya variabel pertama ini. Selanjutnya yang bagian ini diturunkan lagi jadinya ini. Kalau kita kotak-atik jadinya hasilnya R akurat dikurang 1. Itulah contoh permasalahan dari logaritma natural, ya. Selanjutnya kerjakan latihan yang sudah saya upload di folder Edmodo. Yang bagi yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar, kita diskusi bersama. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.